Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Baiklah, saya Ramani Sari dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal Pai 5I. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah Fikih Kontemporer 1. Yang mana di sini saya akan membahas tentang narkoba atau narkotika dalam pandangan Islam. Nah, pasti kita tidak asing lagi mendengar apa sih itu narkoba atau narkotika itu. Narkotika tentunya pasti adalah obat-obatan yang terlarang. Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharamannya mukhaddarat tersebut. Tetapi para ulama mengkiaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar atau narkoba. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khamar atau narkotika adalah segala sesuatu yang menutup akal. HR Bukhari Muslim. Jadi narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar seperti yang disebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak diragukan lagi, narkotika bisa mengacu, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan akibat yang ditimbulkan pemakai narkotika sama saja dengan orang yang memabukkan karena khamar. Seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruhnya benda-benda memabukkan itu. Lebih lanjut, Qaradawi menerangkan kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan. Banyak orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba, namun tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi. Ada sebuah hadis Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW melarang segala sesuatu memabukkan dan melemahkan menjadi lemah. Dalam hadis ini disebut dengan istilah al-mufattir, yaitu sesuatu yang menjadikan tubuh loyo atau tidak bertenaga. Larangan dalam hadis ini untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan. Selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang telah disepakati keharamannya dan mufatir. Islam mengharamkan memakan sesuatu buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. HR Ahmad Ibnu Majah. Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram. Inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membunuh diri
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ayat lainnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya, kita sebagai generasi muda, jauhi narkoba dan tingkatkan prestasi kita. Saya Rahmanisari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.